Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna, Kota Kendari. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, Manajemen Bencana, yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Sri Damayanti SPM. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai peristiwa bencana alam berupa gempa sekaligus disusul oleh tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam yang lalu. Sebelum saya menjelaskan peristiwa yang terjadi di Aceh, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen bencana, pengertian dari bencana alam, dan pengertian dari bencana alam tsunami itu sendiri. Di mana perlu Anda ketahui yang dimaksud dengan manajemen bencana adalah penyiapan, dukungan, dan pembangunan kembali masyarakat yang terkena bencana alam maupun bencana non-alam. Sedangkan bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang diakibatkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam dan faktor masyarakat atau manusia itu sendiri, sehingga mengakibatkan kerugian, korban, dan gangguan psikologis. Bicara tentang bencana, ada beberapa tahap yang dilalui atau dilewati atau yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dalam menangani bencana. Yang pertama itu tahap prabencana. Tahap ini terjadi sebelum terjadinya bencana. Yang kedua, tahap serangan atau tahap di mana terjadinya bencana. Yang ketiga, tahap emergensi atau tahap tanggap darurat, dan yang keempat, tahap rekonstruksi. Tsunami menghantam Aceh, tidak adanya peringatan dini yang diberikan oleh pemerintah disebabkan oleh alat pendeteksi tsunami yang tidak berfungsi, sehingga pemerintah tidak dapat memberikan peringatan dini kepada pemerintah akan adanya tsunami. Padahal waktu terjadinya gempa dan tsunami itu berkisar antara 15 sampai 20 menit, di mana waktu itu dapat digunakan masyarakat untuk menyelamatkan diri. Dan yang kedua, tidak adanya evakuasi dari pemerintah kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Buktinya pada saat surutnya air laut, masyarakat berbondong-bondong berlari ke laut untuk mengumpul ikan karena surutnya air laut yang disebabkan oleh gempa tektonik, di mana pada tahap prabencana ini seharusnya masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan diri. Tragedi terbesar pada abad 21 terjadi kembali pada Minggu pagi tanggal 26 Desember 2004 di Aceh. Tiba-tiba terjadi gempa dengan berkekuatan 8,7 skala Richter yang diikuti surutnya gelombang 0,5 sampai 1 km di tengah laut. 5 menit kemudian terjadi fenomena tsunami yang pertama dengan gelombang setinggi 5 sampai 7 meter yang terjadi selama 10 menit. 5 menit kemudian disusul tsunami yang kedua dengan gelombang setinggi 10 sampai 12 meter. Menurut data BPBP menunjukkan 193.000 jiwa meninggal, 11.000 jiwa hilang, dan 37.000 jiwa luka-luka pada saat bencana gempa yang sekaligus tsunami di Aceh. Ketiga, tahap emergensi bencana alam, gempa disertai tsunami yang terjadi di Aceh. Tahap emergensi atau yang sering disebut tahap kedaruratan, tahap ini dilakukan setelah selesainya terjadi bencana, di mana tahap ini yang dilakukan yaitu penolongan korban bencana,
terus diberikan pengadaan makanan, pengadaan tempat tinggal sementara, pengadaan air bersih, listrik, telekomunikasi. Yang keempat yaitu tahap rekonstruksi. Tahap ini yaitu pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas atau pelayanan publik dan pembangunan rumah-rumah yang rusak akibat bencana alam. Tahap rekonstruksi ini dimulai pada Desember 2005 sampai 2009. Dan di tahap rekonstruksi ini bukan saja pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, namun di sini juga penanganan psikologis bagi masyarakat, terutama anak-anak yang terkena bencana tersebut, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Itulah penjelasan singkat mengenai tahapan bencana, gempa, dan tsunami yang terjadi di Aceh. Semoga video ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.